Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atau atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagi orang tua, terutama bagi seorang ibu, kebahagiaan dari para putra-putrinya itu menjadi sesuatu hal yang penting. Itu juga menjadi kebahagiaannya. Dan kebahagiaan itu seringkali juga diukur misalnya dengan juga harta benda, mungkin juga jabatan, atau mungkin juga hal-hal yang lain. Mungkin cucu yang dilahirkan dari keluarga anaknya ini sehat-sehat, ganteng-ganteng, kira-kira seperti itu. Itu menjadi kebanggaan, kebahagiaan dari orang tua. Ya, mungkin juga ada orang tua juga berpikir kalau seandainya anak-anaknya itu mulia, berhasil, sukses. Ada yang juga berpikir kalau anak itu berhasil, mulia, maka ada jaminan untuknya di masa tua. Ada yang akan bisa mengurusinya dengan baik. Sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan sangat manusiawi dan juga sesuatu hal yang mungkin lumrah, begitulah. Ini kira-kira bisa kita bayangkan, kita perbandingkan dengan ibu dari Zebedeus ini, Zebedeus dan saudaranya. Maka ketika ia menghadap Tuhan Yesus, bersujud di hadapannya, terus kemudian meminta sesuatu. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri." Mungkin dalam konteks mereka ini, mereka berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja duniawi ini. Tetapi bahwa Yesus itu tidak berpikir tentang kerajaan duniawi. Dan kemudian sesuatu hal yang juga mungkin tidak diduga oleh ibu Zebedeus dan juga anak-anaknya ini, bahwa hal kerajaan Allah untuk duduk di sebelah kanan dan duduk sebelah kiri itu bukan haknya. Itu harus melalui sesuatu hal. Yesus itu tidak marah serta-merta kepada sang ibu ini dan juga kepada kedua murid itu. Tetapi bahwa Yesus itu mengatakan bahwa
Untuk bisa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri itu memang bukan haknya, tetapi Bapa yang kepada mereka yang akan diberikannya, disediakan untuknya. Tetapi juga ada yang namanya batu ujian. Santo Yakobus itu seorang yang bisa dikatakan sangat rasul yang istimewa. Dalam kisah Injil, dia bersama dengan Yohanes dan Petrus itu mendapatkan kesempatan yang bisa dikatakan istimewa, bahkan kadang-kadang kesempatan yang juga tidak didapatkan oleh rasul yang lain. Di Taman Getsemani atau mungkin juga di Gunung Tabor, dalam peristiwa konfigurasi itu, bahwa murid ini, rasul ini juga disertakan oleh Yesus. Maka dengan itu kita bisa melihat bahwa ini termasuk sebenarnya murid yang juga istimewa, rasul yang istimewa. Tetapi bahwa ternyata keistimewaan itu dan juga kebersamaan dengan Yesus di dalam tugas dan karya Yesus itu ternyata tidak serta-merta membuat mereka ini langsung mengerti apa yang menjadi visi dan misi Yesus itu. Rupa-rupanya membutuhkan waktu yang tidak singkat, bahkan juga membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Maka ketika dia sebagai seorang rasul dan juga menjadi seorang pewarta, ketika dia sampai pada ujian yaitu kemartiran itu, mungkin dari sanalah dia mulai memahami, mengerti apa yang sebenarnya apa yang menjadi visi dan misi Tuhan itu. Dalam kehidupan kita pun juga mungkin demikian, visi misi Tuhan dalam hidup kita mungkin tidak serta-merta kita ketahui, kita mengerti saat ini atau dalam waktu dekat ini, tapi mungkin itu di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin juga misalnya Romo Hendro yang kuliah sekian lama, ditambah dari frater kemudian sudah jadi Romo, sekolah lagi di ujung dunia sana, apakah juga serta-merta sudah memahami atau tidak apa yang menjadi visi dan misi Tuhan itu? Kita bisa bertanya juga, bisa merenungkan, merefleksikan. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga menimba semangat dari Santo Yakobus ini, walaupun sebagai seorang rasul yang mungkin punya keterbatasan dan juga mempunyai kelemahan, tetapi secara gigih dan juga berjuang dalam tugas kerasulannya, ikut ambil bagian serta ikut serta dalam tugas perutusan Tuhan sedikit demi sedikit, dan juga disertai dengan iman yang sungguh-sungguh, kesetiaan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan akan membimbing serta akan menunjukkan jalan. Niscaya tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.